Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali ya dalam mata kuliah praktikum pengantar basis data. Oke, teman-teman kalau nggak salah ini ya nanyain mau apa namanya offline ya. Mohon maaf ya nggak jadi ya. Ternyata ini apa petugas labnya itu kebetulan ada kegiatan di Iqbal. Kemudian tadi ternyata saya konfirmasi ke ini ya tim pengajar untuk praktikum basis data itu ini teman-teman hari ini itu bukan review saja. Saya kira kan review ya. Tadi saya kira ada materi gitu ya. Terus kita nanti LKP biasa gitu buat persiapan ujian. Ternyata beda teman-teman, tadi saya baru eh, tahu sekitar apa ya siangan tadi sih, agak jam 9-an gitu tadi. Ternyata kita ini ya ada project ya di apa basis data ya, pengantar basis data teori ya, kelas teori. Nah, itu nanti sebentar kita sembari nunggu teman-teman yang lain ya. Nanti apa namanya? Tunggu lengkapan dulu deh. Ntar saya juga ini dulu izin apa namanya melengkapi presensinya dulu sebentar. Jadi apa namanya? Harusnya sih saya kira normal ya kemarin. Saya sempat ini teman-teman diskusi sama tim pengajarnya, saya kira kegiatan biasa. Jadi nanti ada materi, kemudian kita review dari yang kemarin. Ternyata ada perubahan dari koordinator, mintanya ada ini apa namanya? Penyesuaian dengan kelas yang teori gitu. Jadi tadi nanti hari ini kita lebih pada diskusi aja sih sebenarnya untuk persiapan project ya. Jadi kalau tidak salah untuk kelas teori kan ada project ya. Jadi teman-teman nanti kalau tidak salah kemarin tuh katanya biar ngerjain satu dapat dua gitu maksudnya. Yang praktikum bisa sekalian gitu. Jadi nanti teman-teman kalau tidak salah UAS-nya tinggal mengumpulkan project kalau nggak salah tadi saya konfirmasi. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada UAS ya. Jadi nanti langsung dari project-nya, kemudian katanya untuk project dijadikan satu ya dengan kelas apa namanya, kelas yang ini kelas teorinya ya. Jadi penugasan dari kelas teori untuk project nanti digunakan untuk kelas praktikum, tapi ada beberapa instruksi sih yang ingin saya sampaikan. Jadi kita udah lengkapan belum? Belum ya? Yaudah deh nggak apa-apa nanti dari temennya ya. Sebentar saya ini dulu aja deh apa presensinya. Lupaan dari presensinya belum. Oke, sebentar. Ini untuk kelas D ya. Kelas D jamnya 13. Oke, untuk presensinya nanti silahkan dilengkapin ya. Oke, saya buka dulu aja kelasnya. Masih belum lengkap ya? Oke, nggak apa-apa deh. Nanti biar menyusul. Oke, sebelum kita mengawali kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai ya dengan kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian bagaimana untuk teknis yang di ini? Salah satu perwakilan bisa menyampaikan, nggak apa-apa. Untuk teknis kelas teori itu tugas proyeknya seperti apa ya? Bisa sharing dari teman-teman? Salah satu aja nggak apa-apa. Atau beberapa nggak apa-apa, tapi gantian. Silahkan. Saya belum tahu soalnya teknisnya kayak gimana. Nanti saya lengkapi untuk ini ya,
penambahan instruksi kaitannya sama penugasan untuk yang project di praktikum gitu. Biar nanti sekalian. Anda silakan dari teman-teman. Gimana projectnya? Silahkan langsung aja. Perwakilan aja nggak apa-apa. Nggak usah ditunjuk. Kemarin instruksinya gimana untuk apa namanya tugasnya dari kelas teori? Halo? Izin jawab ya, Bu. Ya, silahkan. Ya, kalau pemahaman saya, jadi kita disuruh bikin laporan gitu, Bu, tentang suatu sistem database pada suatu perusahaan atau bisnis. Kita pilih sendiri per Mhm. kelompok, jadi nanti dibuatin Oke. tujuannya, terus bikin proses bisnisnya seperti apa, habis itu ada Mhm. menentukan entitas dan atribut, habis itu Mhm. merancang table, bikin entity relationship diagram, dan sama yang terakhir Oke. itu merancang di MySQL lah, Bu. Oke. Di MySQL-nya ada ininya nggak, Mbak? Instruksi spesifik untuk di Enggak sih, MySQL? Tidak ada. Oke. Berarti nanti Cuman kita kayak yang buat tabel praktikum. biasa aja, Bu. Oh ya ya sesuai. udah. Berarti nanti ini aja ya di praktikum ngikut di grup MySQL situ ya nanti. Jadi cuman kita nanti pakai itu aja. Teman-teman groupingnya berapa orang? Satu tim berapa orang? Berapa mahasiswa? Ditentukan dari Berenam Bapak Ibu dosen. Berapa? sampai 6. 7 kayaknya. Nah, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau tadi instruksi yang saya dapat dari Bu Helena ya, kebetulan tadi dikonfirmasi ya sama Bu Koordinator ya, Bu Ati, kebetulan kalau teman-teman pernah apa namanya mengikuti kelas beliau tadi kemarin itu sebenarnya saya udah diskusi ya sama Bu Helena mau ada review gitu teman-teman untuk apa praktikum, tapi ternyata waktu dikonfirmasi sama koordinator mau menyesuaikan ke kelas teori gitu, jadi kita agak ada perubahan ya tadi ya, jadi saya juga agak sedikit ini juga menyesuaikan sih. Jadi nanti kita gini aja teman-teman, kita sesuaikan yang dari koordinator, jadi kita samakan saja. Nanti ini aja teman-teman silahkan berkelompok berdasarkan kelas teori ya timnya. Kemudian nanti proyeknya sama aja teman-teman. Silahkan membuat tadi ya dapat database tadi ya. Silahkan bebas analisisnya boleh sesuai instruksi dari kelas teori. Kemudian untuk bagian kelas praktikum nanti kita ini ya di MySQL-nya. Nah, nanti di MySQL saya tadi minta saya samain aja kali ya sama di kelas Bu Helena. Tadi beliau menyampaikan kalau ini teman-teman di bagian kalau MySQL tadi beliau tidak merinci, cuman kaitannya di bagian saya sesuaikan sama praktikum. Nanti teman-teman untuk yang praktikum untuk apa pengecekan ya dari kelengkapan praktikum nanti yang akan dicek adalah kelengkapan query-nya. Jadi query yang telah teman-teman pelajari selama kita belajar ya untuk praktikum ya. Ternyata tadi saya konfirmasi, saya kira setelah UTS ya. Ternyata beliau menyampaikan semuanya gitu. Jadi semua pertemuan ya, dari semua pertemuan nanti silakan di MySQL itu dipastikan ada contoh query-nya gitu. Yang mencakup semua pembahasan ya kita dari pertemuan berapa nih. Satu itu yang terkait dengan ini ya, silakan sambil dicek aja leads-nya sekalian diisi ya untuk presensinya ya teman-teman. Sebentar. Kita dari awal juga sih tadi. Soalnya saya tanyain, saya kira setelah UTS aja gitu. Ternyata semua ya dari awal teman-teman. Yang instalasi itu nggak usah teman-teman. Langsung aja nanti dari penggunaannya aja ya. Data definition language. Jadi mulai dari teman-teman bikin create DB, create database, kemudian bikin tabel gitu ya. Nah, kemudian insert. Tapi itu kalau nggak salah itu kan masuk di operasi yang di awal-awal ya. Jadi nggak apa-apa sih. Yang penting mencakup aspek di sini ya. Berarti kalau instalasi itu kan nggak perlu ya instalasi di sini. Berarti nanti teman-teman langsung masuk yang di pertemuan 2 aja. Sampai ke kita terakhir ada pembahasan berarti pertemuan 14 ya. Nah, silakan untuk bagian MySQL dari database teman-teman yang sudah analisis atau buat untuk tugas kelas teori ya, project kelas teori, silakan nanti dibuat ya sintak apa namanya SQL query-nya ya untuk penugasan di MySQL-nya. Kita ngikut aja
Jadi nanti silakan teman-teman sekalian ngerjain ya. Untuk kelas teori kan bisa ya, tapi di requirement untuk yang apa namanya praktikum, silakan teman-teman sesuaikan ya. Jadi pastikan memberikan contoh. Katakanlah di DDL itu contohnya apa, di constraint misalkan penggunaan ya, constraint kan ada primary key dan sebagainya, itu gunakanlah untuk memberikan contoh gitu ya. Kemudian di data manipulation DML ya, DML itu ada perubahan kan manipulasinya seperti apa, diberikan contoh gitu dari database yang teman-teman kembangkan gitu dari tim. Jadi pastikan setiap poin ini ya pembahasan dari pertemuan kita ada di dalam MySQL project teman-teman untuk kelas teori. Yang nanti yang untuk kelas apa praktikum nanti saya mengecek bagian MySQL-nya gitu. Itu ada yang ditanyakan? Jadi sekalian untuk kelas hari ini tadi saya konfirmasi juga ya. Jadi untuk hari ini nanti kita lebih, makanya kalau bisa sih agak lengkapan ya. Jadi bisa ada yang nggak kelewatan gitu info. Nanti kalau bisa waktu sisa ini ya karena hari ini nggak ada. Tadi saya tanyakan nggak usah ada tugas atau ini kan KP ya udah. Berarti hari ini mulai nyicil ya untuk persiapan ke proyeknya aja. Kebetulan nanti di sini kan ada breakout room. Nanti saya buatkan di kelas ini ada berapa tim gitu ya. Nanti saya buatkan biar nyicil. Sekalian silahkan diskusi gitu. Silahkan untuk yang raise atau bertanya. Langsung aja, open mic saja. Silahkan. Bu, mau nanya. Jadi kan tadi kata Ibu semua sintaksnya itu harus ada di project-nya ya, Bu? Yang di MySQL-nya. Ya, Yang mulai sama dari ini create ya. database. Sebenarnya ada gini, kalau tadi saya dapat info dari Bu Helena itu untuk yang kelas apa Bu Helena itu kelas B ya. Jadi saya samain aja deh. Itu kalau untuk kelas B tadi ada minimal 15 query apa ya. Tapi yang kayak semacam create insert padahal kalau nggak salah itu masuk ya, create sama insert itu kan masuk di awal-awal ya itu yang dari DDL apa kalau DML kan ada manipulation itu kan ada yang ini ya update itu ya itu kan masuk ya data definition language ini yang awal-awal sih sebenarnya yang kayak constraint ini juga ketika kita meng-create ini ya ada termasuk primary key, foreign key dan sebagainya itu ya ada constraint-constraintnya jadi sebenarnya nggak gimana ya karena kan di dalam bahkan di dalam satu pokok bahasan ya satu topik kita bahas itu kan biasanya ada beberapa ya katakanlah yang kemarin kita tahu ya terakhir misalkan join itu kan ada banyak join nah setidaknya ada salah satu representatif misalkan untuk join kan ada macam-macam tuh inner join apa right left gitu ya setidaknya misalkan katakanlah teman-teman untuk pembahasan join teman-teman menggunakan satu inner join gitulah gitu ya jadi saya mengcovernya tidak langsung apa istilahnya sub-sub perwakilan satu-satu gitu ya takutnya bingung kan. Nah, kalau menurut saya gitu ya setidaknya di dalam sana ada merepresentasikan salah satu bahasan di dalam topik pada pertemuan itu ya gitu ya. Memudahkannya gitu aja kali ya. Jadi kayak kemarin karena kan masing-masing ini banyak sekali sih sebenarnya di dalam topik itu pun masih ada subnya ya. Kalau ini pun agak banyak kan. Nah, nanti untuk saya samain aja ya kayak di Bu Helena ya. Kalau di Bu Helena itu katanya tadi itu beliau itu select-select teman-teman. Jadi kalau bagian di create sama insert apa ya itu nggak dihitung gitu. Kalau di saya nanti tergantung di sini ya materi pokok bahasannya. Kalau DML kayaknya ada perubahan juga update-update gitu ya. Jadi tergantung pokok bahasannya sih sebenarnya. Yang penting teman-teman merepresentasikan pokok bahasan itu sih. Setidaknya ada satu. Misalkan kayak tadi ya join itu ambil satu, kemudian DCL kemarin yang terakhir sendiri kan ada grant sama revoke. Setidaknya di situ ada misalkan sepasang itu lebih baik ya grant sama revoke-nya karena cuma ada dua. Kalau yang banyak-banyak misalkan view itu kan ada banyak ya. Nah, udah pilih aja salah satu yang merepresentasikan penggunaannya gitu. Apakah menjawab Mbak Alia atau masih bingung? Lalu kan tadi Ibu bilang katanya nggak ada UAS ya Bu, jadinya langsung Ternyata submit nggak aja. ada. Nah itu tuh Saya berarti konfirmasi nggak ada. algo teori sama algo praktek gitu ya Bu, udah terwakili oleh. Bentar. Algo beda loh. Kok algo Ini PBD PBD loh. maaf. Iya. Karena Maksudnya algo PBD beda ntar. teori sama praktek. Jadi ceritanya gini sih teman-teman.
kemarin tuh ada ya, jadi ada dua versi sebenarnya, saya sempat diskusi itu. Kita mau ada review, kemudian seperti biasa ya teman-teman mengerjakan UAS. Tapi ada permintaan dari salah satu kelas itu ya, kalau nggak salah kalau dari kelasnya Bu Helena, katanya kelas B ya, itu kayaknya minta satu kerjaan itu untuk dua sekalian gitu, praktik sama teori. Jadi kemarin mungkin ada pertimbangan ya masuk juga di kelas lain, nggak tahu ya mungkin. Kemudian dari koordinator mintanya untuk sekalian aja gitu. Saya sebenarnya malah lupa kemarin belum konfirmasi ya teman-teman. Kemarin malah ketemu kan karena kemarin ada ini ya pelatihan AI kemarin ya. Jadi kemarin teman-teman SDTI-nya kepotong itu ya. Nah, itu kan ada ya. Jadi malah saya kelupaan konfirmasi ke beliau, tapi tadi saya udah telepon sih ke tim dosen juga. Jadi nanti teman-teman cukup satu project aja ya. Jadi silakan satu case aja lah katakanlah. Misalkan teman-teman mau menganalisis apa gitu ya di perusahaan mana atau saya nggak tahu spesifikasinya harus perusahaan atau boleh misalkan organisasi ya. Katakanlah pendidikan itu kan juga organisasi, perpustakaan itu juga organisasi. Apakah diperbolehkan atau tidak? Mungkin rules-nya saya ngikutin kelas teori aja ya. Jadi saya cuma minta di bagian MySQL-nya aja gimana. Jadi untuk kebijakan terkait dengan pemilihan proyek itu lingkupnya apa, saya serahkan ke teman-teman mengikuti kelas teorinya gitu. Saya karena nggak terlalu tahu sih detail kelas teorinya diminta instruksinya seperti apa. Kalau di saya kan mungkin lebih kepada praktikumnya ya, karena bukan pengajar kelas teori. Kalau saya ikut kelas teori sih mungkin saya ikut menentukan, tapi karena bukan, jadi saya ngikut di bagian MySQL-nya aja. Dan MySQL saya minta karena untuk sesuai dengan materi praktikum. Nah, gini aja teman-teman, bagian MySQL-nya karena nggak ada spesifikasi khusus, silahkan nanti disesuaikan sama pokok bahasan yang dibahas di kelas praktikum. Gitu aja sih. Gimana Mbak Alia? Mbak Alia, halo? Oke, Bu, makasih. Jelas ya. Silahkan, tadi yang tanya lagi yang Raisen. Enggak, langsung aja, di open mic aja. Ada? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Mas. Untuk penugasannya kan yang kelas teori itu ada dua ya, Bu. Dari laporan sama presentasi. Nah, ini untuk MySQL itu masuk ke laporan atau di presentasi atau dua-duanya, Bu? Karena kalau saya mungkin kelas teori itu berarti teman-teman masih ada pertemuan lagi untuk presentasi gitu? Atau gimana? Yang kelas teori itu? Atau teman-teman submit presentasi aja gitu? Saya nggak tahu soalnya teknis yang kelas teori. Bagaimana? Karena waktunya itu teman-teman ini kan udah pertemuan 15. Otomatis terakhir kali kan tinggal UAS ya. Nah, tinggal UAS gimana? Kalau yang di kelas teori ada pertemuan lagi? Mas Bagus atau teman-teman mungkin ada instruksinya gimana? Untuk presentasi gitu? Atau nanti tinggal menyerahkan presentasinya aja? Itu kita gimana belum jelas. Teman-teman yang lain? Nah, teman-teman yang lain gimana? Kalau dilihat ada sih, Bu. Seingat saya ada bilangnya itu di minggu tenang sama di minggu UASnya. Oh. Mau presentasi gitu? Iya, di dua pertemuan. Oh, iya. Ini dosennya yang kelas teori siapa? Bu Dekan katanya kalau nggak salah. Iya, Bu. Saya agak lupa sih. Iya, Oh, Bu Dekan. Nah, ya sudah kalau memang teman-teman diminta. Gini aja, kalau saya sih sebenarnya lebih nyaman ke teman-teman ya. Teman-teman mau pakai presentasi atau cukup laporan saja? Kalau saya sih ngikut saja sih. Kalau misalkan teman-teman ingin dipresentasikan, berarti mengalokasikan ya satu waktu tertentu juga. Misalkan di minggu tenang juga. Tetapi saya lihat juga, maksudnya kalian juga melihat ya, maksudnya tugas itu kan nggak hanya dari saya ya, teman-teman masih punya tugas mata kuliah yang lain. Kiranya waktunya ini enggak cukup enggak atau terus mengcover apa enggak. Kadang-kadang soalnya jujur ya, yang saya pernah alami itu kalau yang di sini ya karena saya baru di semester ini, saya pernah mengajar di kampus sebelumnya teman-teman. Kalau namanya presentasi itu akhirnya agak molor teman-teman jatuhnya. Karena di sana banyak diskusi ya di dalamnya gitu ya. Entah antar satu tim ataupun nanti antar tim juga bisa saling memberikan tanggapan gitu ya. Itu agak biasanya range waktu yang dibutuhkan agak lebih lama sih biasanya gitu. Sedangkan kalau kita tahu untuk kelas praktikum itu kan paling sekitar berapa? 100 menit ya. Nah, itu. Coba didiskusikan dulu kita bareng-bareng nggak apa-apa, silahkan. Sambil ini nggak apa-apa kalau di kelas saya tadi kan sebenarnya pertimbangannya nanti ini juga ya. Saya juga nggak tahu kalau case-nya ternyata dijadiin
ini ya project ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi online sama offline, takutnya saya yang di bagian offline nanti nggak ngerti juga. Jadi mumpung kita online semua ya, jadi silahkan di ini. Nah ini ada yang memberikan saran laporan saja. Kalau saya sih ngikut teman-teman ya, karena teman-teman yang mau ngerjain. Kalau saya sih nggak apa-apa, santai aja kalau di Iya kelas Bu, saya. laporan aja Bu. Laporan aja kan ya. Lebih Soalnya enjoy takutnya ngerjainnya. waktunya kalian itu loh, saya takutnya nanti belum lagi kalau misalkan ya kelas lain minta juga, apalagi lah gitu. Nanti teman-teman harus mengalokasikan waktu lagi kan gitu. Gimana? Kalau misalkan laporan aja saya nggak apa-apa sih. Gimana? Ya Bu, Soalnya kan laporan aja Bu. Laporan aja Bu. ya. Ini nggak terlalu memberatkan kalian, kasihan gitu loh. Yang untuk teori ya memang yang diminta itu ya udah itu aja. Nanti bagian MySQL ya teman-teman ambilin aja dari yang udah di testing di laporan tadi, gitu aja sih kalau menurut saya. Jadi nanti teman-teman juga nggak usah repot mengalokasikan waktu untuk kegiatan presentasi karena biasanya butuh waktu juga teman-teman. Jadi nggak sekedar presentasi tahu sendiri kan satu kelas itu timnya juga bisa lebih dari 5 gitu dan butuh waktu juga sih gitu. Mungkin laporan ya jadi ya. Suara terbanyak gimana? Laporan ya berarti ya. Laporan aja gitu ya. Gitu aja. Ada yang tadi Mas Bagus gimana? Lupa tadi. Gimana? Bu, udah jelas Bu, terima kasih. Oke, sip. Sama-sama. Yang lain? Silakan, Mbak. Pak, saya mau memastikan berarti dari setiap presentasi yang pertemuannya minimal 1 ya Bu yang dimasukin. Dari masing-masing pokok bahasan silakan ya, setidaknya ada 1 gitu. Kalau di Bu Helena sih mintanya 15 gitu query-nya ya. Kalau saya sendiri pribadi sebenarnya nggak terlalu ini ya. Yang penting kalau di situ kan sebenarnya materi bahasannya ada berapa sih? Bentar. Jadi kita anggap aja kan sampai pertemuan 14. 14 tuh kita kurangi ada nggak ada UAS ya. Berarti udah kurang 1, 13. 13 ada review praktikum, kurang 1 lagi. Ada kurang 3 ya berarti ya. Ada kurang 3 ya, 14 kurangi 3 karena pertemuan pertama tuh instalasi ya. Jadi kita sisanya tinggal 10. Berapa? 11 ding, maaf. 11 ya kalau nggak salah ya. Pokok bahasannya yang utuh ya. Ya udah, berarti minimal kalau di kelas saya, kalau beliau mungkin 15, kalau di saya ini aja deh. Ininya aja ya. 11 tadi ya. Setidaknya ada 11 nggak apa-apa teman-teman. Jadi representasi setidaknya 1 ya. Misalkan apa ya di bagian apa gitu teman-teman ambil 1. Tapi itu lebih baik. Tapi mungkin ini aja untuk nambah variasi biar samaan ya. Nanti takutnya beda sama kelas lain gitu. Jadi saya samain aja sama Bu Helena nggak jadi 11 ya, maaf ya. Jadi revisi. Jadi 15 aja nanti mungkin utuhnya setidaknya 1 itu di masing-masing topik ya. Tadi ya 11. Kemudian nanti masih sisa 4 tuh teman-teman tambahin aja. Misalkan katakanlah tadi ya untuk join itu kan nambah join right sama left gitu misalkan ataupun full misalkan. Jadi nanti ada beberapa yang ada teman-teman tambahin dikit lah contohnya gitu untuk melengkapi jumlah 4-nya tadi ya. Kalau untuk pokok kan ada 11 ya. Nah, nanti silahkan misalkan view itu kan juga banyak tuh. View itu bisa view yang bagian mana kan select atau view yang mana. Nah, itu ditambahi ragamnya aja kan ada beberapa jenisnya kan. Nah, gitu aja kali ya. Untuk memenuhi angka 15 itu biar samaan sama kelas lain. Gitu. Itu aja mungkin ya disamakan. Terus kalau buat nanti ngumpulinnya perwakilan atau seluruh anggota, Bu? Biasa, kalau di saya perwakilan aja. Soalnya takutnya mix up sih. Jadi double ya, saya ngecek ini juga ternyata udah. Biasa ya teman-teman ya, kalau di kelas saya ini aja perwakilan, terus timnya sudah dari teman-teman ya. Saya nggak perlu ini ya, saya sesuaikan aja sama kelas teori, kemudian objeknya juga bebas sih. Kalau saya biasanya sih bebas sih sebenarnya, apapun bisa, tapi kalau dimintanya perusahaan ya sudah ngikutin aja ya kali. Untuk yang kelas teori takutnya nanti nggak masuk ke requirement-nya. Jadi silahkan teman-teman menyesuaikan aja gitu dari kelas teori. Kalau di bagian saya mungkin bagian MySQL-nya aja teman-teman testingnya itu aja. Nah, nanti bisa kan ya bagian untuk presentasi dari penugasan yang testing MySQL kan bisa dimasukin juga untuk bahan yang project untuk teori juga gitu. Kira demikian sih. Gimana Mbak? Ada yang masih ragu lagi, Mbak Aisyah? Udah jelas Bu. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan ada ragu ditanyain aja. Ya, sama-sama. Ini ada sebentar yang dari chat.
laporan saja ya tadi Bu, ya. tadi berapa Bu? 15 sintaks ya? 15 sintaks penggunaan. Jadi yang pokok, yang utama kan ada 11 tuh kita. Karena kan tadi sebenarnya ada 14 kan sampai 14 pertemuan. Cuman kita kurangi ada UTS, kemudian review sama pertemuan 1 kan instalasi ya. Itu yang tidak usah. Selain itu silakan representasinya 1, kemudian sisa 4-nya. Nah, sisa 4-nya itu silakan teman-teman ambilkan. Katakanlah teman-teman mau nambahin bagian apa? Misalkan kemarin itu ya kan SQL itu yang yang terakhir tuh DCL itu kan ada indeks tuh ada 2 kan ya, bisa indeks bisa DCL-nya, kemudian nah itu aja sih variannya ditambahin gitu dari kan biasanya satu pertemuan itu nggak cuma satu dibahas kan ya, join itu kan macam-macam join juga. Nah itu bisa setidaknya misalkan ditambahin satu-satu misalkan biar ada jumlah, tapi tambahin satunya bebas gitu. Yang penting setidaknya sebenarnya kan kalau saya sebenarnya representatif ke masing-masing pertemuan nggak apa-apa. Cuman biar samaan ya nanti takutnya ditanyain sama kelas lain. Ya udah deh kita samaan aja di kelas B 15, ya udah deh kita 15. Jadi nanti sisa 4-nya silakan teman-teman nambahin deh dari topik yang mana, silakan mau ditambahin apa gitu untuk mencapai 15 itu gitu. Itu Mas. Oke. Bu, maaf Bu, ya. nanya lagi Bu. Berarti misalnya hitungannya gini ya Bu, misalnya masukin create, itu udah masuk 1 gitu Bu? Create table, itu kalau nggak salah masuk di ini kan ya, soalnya di awal kan ya, di awal tuh apa sih saya agak lupa. Data definition language ya, kalau nggak salah di create ya kayaknya. Nah itu. Itu udah masuk 1 Bu, ya, create itu? Masuk Berarti kalau saya tulis create. Saya malah agak bingung teman-teman, di kelasnya kelas B itu malah cuma select doang. Lah select doang tuh kan ada beberapa function yang nggak harus select doang kan ya. Kalau saya seingat saya loh, kan ada yang nggak semua select kan ya. Nah itu saya kalau di kelas kita makanya di kelas kita disesuaikan materinya aja ya kali ya. Kalau saya ambil cuman select doang kayaknya tidak semua instruksi jatuhnya ke select aja kan ya. Jadi kalian based on ini aja ya, based on materi aja gitu. Jadi enggak kalau di dana kan tadi saya 15 tuh dari mana, dari apa aja gitu. Kalau dia tadi menyampaikan insert create itu enggak masuk. Kalau di kelas saya ya itu kalau memang di situ pokok bahasannya ada create ya, kalau teman-teman ngasih itu create udah masuk 1 gitu. Gitu ya berarti. Kita mensinkronize pemahaman dulu ya. Kalau di kelas kita gitu ya. Kalau di kelas kita samain jumlah aja 15. Kalau untuk spesifikasi di dalamnya kalau saya based on materi itu bukan based on select. Kalau di tadi saya soalnya nggak tahu juga sih, mungkin detailnya beliau lebih tahu ya. Tadi beliau menyampaikan untuk kelas B itu beliau ngitungnya per select-nya. Lah kalau saya lihat kalau per select itu ini sih teman-teman, ada beberapa yang tidak harus manggilnya kan dengan select, nggak mesti ya gitu. Makanya saya agak mix di situ agak gimana gitu. Jadi kalau di saya mungkin teman-teman sesuaikan saja dengan materinya gitu. Tapi setidaknya teman-teman mengambil salah satu representasi, katakan tadi yang dicontohkan create. Kalau di situ materinya memang create ya, kalau nggak salah di data definition language ya, di DDL itu termasuk create juga ya, karena kan pertama-pertama kan ya kalau nggak salah, baru manipulation itu termasuk ada edit gitu ya, kalau nggak salah update ya, update itu kan manipulation ya. Nah itu silahkan menyesuaikan dengan materinya. Kalau memang di situ ada create ya untuk pokok bahasan itu, ya udah berarti masuk 1 gitu, merepresentasikan satu satu bahasan ya, atau satu jawaban ya berarti gitu. Tadi kan minta 15 gitu. Paham nggak? Oh berarti create 1, terus misalnya ada delete, berarti itu hitungannya udah 2 gitu Bu? Nggak apa-apa. Oh gitu. Oke Bu. Tapi saya ini ya, kalau gini misalkan katakanlah yang kemarin itu ada double kan ini ya, misalkan kayak view itu kan teman-teman bikin view dulu baru view-nya dipanggil. Nah itu jangan dihitung 1 bikin view habis itu view manggil sendiri itu 2, tapi 1 paket ya, karena kan dia untuk view itu memang sepasang ya, teman-teman bikin view-nya dulu baru view-nya dipanggil gitu. Karena memang agak sedikit ini juga ya rancu ya untuk ngitungin berapanya. Gimana ya? Apa based on angka, apa based on topik? Kalau menurut teman-teman yang lebih nyaman.
Kalau kan nanti soalnya ini sebenarnya kebijakan, karena kan korektornya tetap dosen masing-masing. Jadi kalau saya apa kita based on aturan kita, rules kelas kita sendiri aja. Kalau 15 itu saya juga agak bingungnya, nanti masing-masing topik itu kan agak sedikit mix ya. Kayak view tuh saya lihat teman-teman create view dulu, baru view-nya dipanggil. Nah kalau hitungan query ya, itu kan ada 2 query. Nah kalau ada 2 query kan berarti kita dapat 2. Padahal di situ baru 1 pokok bahasan gitu loh. Itu yang sedikit agak mix kalau menurut saya, agak gimana ya. Jadi kita ini aja, samakan persepsi aja. Gitu aja ya. Jadi gimana? Kalau saya mungkin lebih enak berdasarkan topiknya aja gimana. Jadi kalau misalkan katakanlah 11, setidaknya teman-teman sudah merepresentasikan itu 11, ya sudah gitu. Jadi bukan berapa jumlah query-nya gitu. Jadi karena ada kondisi-kondisi di mana ya itu misalkan view itu ya. Teman-teman kan bikin view dulu baru dipanggil gitu kan. Kalau create table nanti kalau bisa create table itu ini ya. Create-nya itu ini ya, teman-teman kasih ini ya view juga. Jadi kasih tampilannya. Misalkan teman-teman create table, tabelnya apa, ditampilin tuh bentuk hasil tabelnya. Jadi field-nya apa dengan misalkan nanti kan keluar ya habis teman-teman create itu kan nanti keluar misalkan varchar berapa gitu kan ada rinciannya dalam bentuk tabel select-nya itu loh. Tahu kan select all-nya tabelnya ya, kan itu bisa. Nah, itu silakan dimunculkan juga gitu. Jadi di sana nggak sekedar cuman code ada, tapi kalau bisa ada ininya sih, ada select-nya juga. Maksudnya mungkin itu kali ya yang dimaksud Bu Helena tuh. Jadi ada select-nya tuh select untuk menampilkan setelah teman-teman melakukan satu operasi gitu. Katakanlah misalkan view tadi ya, bikin view dulu, baru habis itu kan dipanggil lagi tuh view-nya gitu ya. Itu sih kayak yang menurut saya. Maksudnya seperti itu kali ya. Jadi kalau dihitung per berapa query-nya itu sebenarnya agak sedikit ini aja sih. Nah ini sesuai topik aja ya. Jadi saya nggak ada limit jumlah berapa query ya. Saya ralat ya teman-teman ya. Ada saran yang lain mungkin dari teman-teman ya? Gimana? Berarti jadi intinya gini ya Bu ya. Misalnya materi 1, pertemuan 1 nih misalnya. Adanya itu create table, create database, sama delete. Berarti itu udah hitungannya udah 1 gitu Bu? Jadi gitu, Bu? 1, tapi dalam artian kadang soalnya gini, 1 topik itu kan banyak ya. Nah, kalau misalkan di situ kan ada create apa aja tadi? Lupa saya. Create ini ya, ada delete, ada ini. Apa aja malah saya lupa. Kalau yang awal tuh create database, create table, delete. Delete. Sama yang alter table kalau salah. Alter table. Gimana ya kalau menurut saya sih representasi 1 itu cukup. Cuman apa mau oh ya nanti ya saya kasih yang kemarin juga lupa teman-teman yang SDTI belum saya share ya. Ini ya nanti biasanya saya share recordnya, tenang aja teman-teman. Jadi agak sedikit ini juga sih mix up ya. Soalnya ada beberapa topik karena banyak ini ya. Ntar lebih enaknya sih karena di situ kalau saya wajibkan semua sih sebenarnya nggak harus semua diiniin sih. 1 ini merepresentasikan sebenarnya menurut saya udah cukup sih. Jadi kalau menurut saya misalkan katakanlah di DML teman-teman mau kasih banyak itu boleh, tapi setidaknya ada 1 gitu aja. Gimana cara melimitnya? Gimana? Jadi katakanlah tadi misalkan katakanlah teman-teman create itu nggak harus ada delete-nya, itu nggak apa-apa. Gitu. Oh iya Bu, boleh nih gitu aja Bu. Itu kan gitu aja ya at least tiap materi ada 1 gitu ya Bu ya. Nah gitu, paham kan? Ya, boleh, Bu, jadi gitu aja. Untuk memberikan apa ya limit ke teman-teman dari biar nggak bingung. So kalau misalkan saya masukin semua itu banyak banget dan teman-teman pasti bingung. One by one itu dibikin semua gitu. Agak banyak juga time consuming kalian juga pastinya. Toh kalian kan udah nyoba di LKP juga gitu. Jadi saya kan cuman kayak mereview ya. Kalau menurut saya representasi 1 topik itu kalian kasih 1 itu udah cukup. Misalkan create aja ya udah deh nggak apa-apa karena di situ kan memang ada create kan. Ya udah create itu cukup gitu kalau menurut saya. Jadi setidaknya teman-teman menggunakan 1 ini ya, 1 itunya apa SQL yang dibahas di situ, 1 perintah SQL-nya gitu. Kalau ada lebih itu lebih baik. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Minimalnya 1 gitu ya. Itu aja gimana? Cara memberikan ini ya penyesuaiannya gitu. Tapi kalau ingat lagi ya kaitannya tadi ya misalkan saya contohkan ya untuk create table itu tabelnya dikasih ya tampilannya. Misalkan tadi udah kan create table bla 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 itu kan sintaksnya.
Habis itu kan teman-teman select untuk memunculkan ya bentuk tabelnya. Nah, itu silakan ditampilkan. Kalau misalkan tadi teman-teman insert, nah insert itu tampilin hasil view yang di-insertin tadi ya, di-select, jangan lupa di-display. Isinya tadi apa aja, row-nya, barisnya gitu. Jadi nggak sekedar insert-insert doang gitu. Maksudnya kayaknya gitu deh yang Bu Helena tuh. Jadi teman-teman memunculkan gitu loh, hasil operasinya gitu. Katakanlah view itu kan bikin view, habis itu teman-teman panggil tuh hasil view-nya gitu. Itu kan ya. Jadi maksudnya seperti itu kali yang dihitung kalau di kelas B. Agak sedikit ini juga sih, perlu apa penyesuaian pemahaman ya biar kita sama gitu. Mumpung masih kelas diskusi gitu. Saya kira gitu aja ya teman-teman ya, yang enak ya. Jadi setidaknya satu topik kalau di kelas kita memang tidak ada batasan jumlah, tapi satu topik itu satu satu ada query contoh gitu. Gitu. Cukup menurut saya, nggak usah ini ya. Karena kan udah sering LKP juga. Itu teman-teman masih bingung nggak? Ada yang ini perlu diluruskan? Tidak, didiskusikan dulu aja sih. Takutnya masih bingung. Sebelum nanti kita ke breakout room ya untuk diskusi. Oke, ini tadi gimana nih? Sebentar. Jadi di laporan yang di teori itu isinya dari yang teori dan praktikum. Bentar. Kalau misalkan di dalam laporan itu teman-teman tadi ada ini segala ya, tujuan, terus apa tadi yang diminta di ini. Kalau di saya sih sebenarnya nggak terlalu membutuhkan sih tujuan itu, karena kita fokus utamanya saya bukan ngajar bisnis proses ya, jadi saya nggak terlalu ini sih. Lebih kepada penggunaan query-nya mungkin, karena kita menyesuaikan sama mata kuliahnya sih. Di sana tuh ini ya, teori isinya yang dari teori dan praktikum, sedangkan laporan praktikum isinya praktikum saja. Nah, ini yang praktikum saja, benar gitu aja ya teman-teman ya. Jadi yang teori boleh ya pasangan kalau teman-teman membutuhkan tadi ya MySQL percobaan dari praktikum silahkan dimasukkan yang untuk laporan teori. Nah, saya setuju nih yang versi laporan praktikum kita isinya laporan praktikum saja ya. Karena kebetulan ya memang pembahasannya tentang MySQL aja. Kecuali memang ada materi kita mata kuliah bisnis proses itu memang ada sih teman-teman, sebaiknya biasanya saya minta untuk kasih penjelasan bisnis prosesnya gimana gitu. Tapi based on mata kuliah aja ya. Jadi kita nanti laporannya praktikumnya aja teman-teman. Kalau di sana untuk kelas teori agak mendetail, cukup yang bagian MySQL-nya aja, percobaannya aja yang teman-teman sertakan di situ. Itu ya. Jadi kita samakan ya. Untuk deadline disesuaikan dengan teori. Teorinya kapan? Saya belum tahu. Teorinya deadline-nya kapan teman-teman? Samain aja nggak apa-apa. Udah ada info belum? Deadline tanggal ujiannya pun saya belum tahu. Belum ada info. Sudah tahu. Iya kan? Belum tahu ya. Iya. Makanya ini aja ya, nanti menyesuaikan aja. Kalau mungkin ini ya 28 November. Sudah ya? Ini udah ada teman kalian yang sudah ada. 28 November. Ini deadline yang mana? Teori. 28 November. Teori atau ini gimana? Atau itu udah semua? Oh, ini yang teori ya. 28 November teori. Ini enggak kedekatan enggak kalian? Kalau menurut saya sih ini aja, kalau saya enaknya karena kan kalian nggak ada UAS ya. Ya udah hari tanggal di mana UAS itu dijadwalkan, itulah deadline-nya sih gitu. Tapi nanti berarti saya menyesuaikan ininya aja ya. Tempat submission-nya saya sesuaikan kalau udah ada tanggal ininya ya. Jadi nanti saya mohon diinfokan ya. Karena saya nggak tahu sih tanggal ujian praktikumnya itu tanggal berapa ya, belum ada info sih teman-teman. Gimana? Kalau menurut saya sih gitu. Karena ini sebenarnya agak sedikit ini juga sih. Saya juga tahunya baru tadi kalau misalkan jadi project. Kan kita nggak ada UAS ya. Nah kalau saya mendingan deadline-nya di hari di mana teman-teman UAS itu sih. Biasanya sih gitu teman-teman. Saya kasih waktu untuk submit-nya gitu. Gimana? Jadi nanti masih bisa gitu aja. boleh Bu. Ya kadang itu aja ya. Karena banyak juga sih. Jadi nanti kita deadline-nya untuk praktikum kita sesuaikan untuk ini aja ya. Nanti tanggal di mana UAS-nya ya. Jadi kalau enggak nanti coba saya sesuaikan di kelas lain. Tapi kayaknya kalau di kelas kita gitu aja sih.
Saya belum dapat. Harusnya nanti kan ada ya, UAS itu ada jadwalnya kan. Nah, nanti misalkan tetap sesuai hari pertemuan, berarti kan jatuhnya di hari Selasa juga ya. Nah, hari Selasa itu nanti tergantung ya, kalau memang sudah mulai UAS, katakanlah itu sudah jadwalnya, berarti nanti biasanya hari Selasa. Nah, gitu. Tapi Selasanya berarti nggak tahu. Kadang-kadang saya juga masih, karena saya masih baru juga ya sama kayak teman-teman. Apakah ada minggu tenang atau tidak, gitu saya juga bingung. Kalau di sini katanya ada minggu tenang, cuman kemarin bilang minggu depan itu udah ujian gitu. Saya juga masih bingung. Kadang-kadang jadwalnya itu agak sedikit ini juga teman-teman. Agak mendadak juga kalau di UPN. Jadi kadang-kadang saya juga agak bingung menyesuaikannya. Oh ya udah deh, nanti kita sesuaiin itu aja ya. Jadi nanti silakan dicicil dulu deh gitu. Jadi nanti menyesuaikan aja dengan jadwal UAS ya. Intinya gitu ya, kita pegangnya gitu ya. Deadline-nya itu jadwal UAS itu diadakan gitulah. Nanti kan biasanya ada timingnya. Katakanlah misalkan UAS-nya hari apa lah, minggu depan, Selasa depan gitu. Berarti saya nggak tahu udah minggu depan udah belum sih? Saya juga bingung sih sebenarnya. Minggu depan tuh udah harusnya ya 16 tuh udah langsung. Tapi nggak tahu ada info minggu tenang tuh karena di timeline untuk pembelajaran itu saya belum dapat sih tanggalan ini kalender akademiknya. Jadi anggaplah katakanlah ya misalkan minggu depan berarti kita ini aja saya kasih deadline hari Selasa misalkan jam 3 karena selesai kuliah jam 3 gitu aja sih. Gitu mungkin, atau mungkin kalau misalkan masih ada minggu tenang berarti masih ada next week lagi, ya sudah gitu aja deadline-nya. Gitu. Jadi ya kalian fokus ke teori dulu nggak apa-apa. Nanti itu tinggal melengkapi gitu. Gitu aja. Gimana? Ada yang tidak setuju atau mungkin punya pendapat referensi lain, boleh loh, santai aja. Mumpung kita masih ini ya, online semua, open, jadi silahkan. Masukan atau saran sangat diperbolehkan. Ada yang lain? Gimana? Jadi kita fix ya, laporan sendiri ya, jadi tidak sama dengan teori. Jadi laporan tadi kita samakan untuk ini aja, teori sendiri nanti bagian MySQL-nya saja. Kemudian untuk bahasannya terkait dengan topik saja. Kemudian topik tadi batasannya tidak ada jumlah, tapi silakan menyesuaikan ya setidaknya satu contoh untuk pokok bahasan. Kemudian waktu pengumpulan itu di nanti jadwal UAS-nya ya berarti ya gitu aja sih. Oke, Mas Dias tadi ada yang ditanyakan, silakan, atau teman-teman yang lain. Silakan mau di chat atau open mic, kalau bisa open mic sih lebih mending, lebih jelas, silakan. Langsung saja ditanyakan. Ada sebelum nanti kita mau breakout room ya. Kalau silahkan mau mencicil diskusi gitu, silahkan. Ada yang ditanyakan? Tadi Mas Dias kayaknya Raisen. Atau ada teman yang lain? Berarti nanti kita agak putus-putus Mbak. Kita isi record dari tabelnya ya Bu ya? Bentar, Bu, ulangi. Record dari tabel yang kita buat nanti kita isi. Saya di chat aja ya Bu. Oh iya boleh. Agak koneksinya agak ini ya. Silakan. Koneksinya mungkin kurang stabil. Mas Dias tadi kayaknya ada yang ditanyakan. Silakan. Atau yang teman-teman yang lain, nggak apa-apa. Menyamakan persepsi dulu aja teman-teman. Takutnya ntar beda ini. Oh nggak jadi, oke. Lupa ya malah. Kadang gitu ya. Tadi malah kelupaan ya. Tadi saya potong malah jadi lupa. Maaf ya. Kadang gitu jadi ngeblank malah kelupaan. Silahkan, ada yang ditanyakan. Nanti didiskusikan aja dulu ke teman-teman yang lain. Case-nya terserah ya, based on teori terserah, disesuaikan aja. Ya, nanti insert ya tadi ya, kalau ditanyain soal insert, berarti di sana kalau bisa ada insertnya sih teman-teman, kan untuk operasi ya nanti. Kayak di bagian apa tadi saya ngelihat reviewnya itu pattern matching itu kan mencocokkan ya. Nah itu kan butuh data di dalamnya. Nah itu teman-teman insertin aja, masukin aja. Gini, insertnya bebas ya, mau berapa boleh. Kemudian mau sebenarnya teman-teman mau nyari ya, katakanlah database yang sudah ada, terus teman-teman mau otak-atik sendiri gitu, boleh. Yang penting merepresentasikan apa yang diminta. Kalau yang kelas teori silahkan nanti menyesuaikan ketentuan kelas teori. Kalau di kelas praktikum berarti sesuaikan ya requirement yang bahasan kita. Boleh itu.
Kalau di kelas saya boleh, mau teman-teman misalkan cari ya database yang ada di luar yang sudah jadi, terus mau diotak-atik sendiri, jadi sesuai ini ya, itu boleh. Tapi nggak usah banyak-banyak, jadi lebih mudah untuk kita mempelajari, mengeceknya juga lebih mudah. Teman-teman nanti untuk submit juga nggak kelihatan banyak banget gitu ya. Jadi katakanlah kayak saya kemarin itu biasanya ngambil teman-teman, ngambil dari internet gitu, kemudian saya ambil aja. Katakanlah saya cuma ambil 7 baris, 6 atau 5 baris gitu. Ininya datanya itu, jadi nggak terlalu banyak untuk insert, kan nggak banyak, tapi ngeceknya juga lebih enak, dan itu juga cukup representatif ya, antara 5 sampai 7 kayak kelompok gitu kan ya, cukup 5 sampai 7 gitu cukup sih. Untuk misalkan kayak kalau nggak salah di situ kan ada ini ya, pattern matching itu kan ada like gitu ya, underscore itu kan kesamaan ini ya, karakter, pola karakter itu kan bisa dicocokin, nah lewat itu gitu. Tidak ada jumlah minimal, tetapi biasanya mungkin antara itu ya, antara berapa, 5, tapi paling enggak 3 lah, 3 ke atas lah gitu. Mungkin untuk datanya 3 ke atas, sedangkannya 5 nggak apa-apa teman-teman. Kalau 7 mungkin kebanyakan, 5 aja nggak apa-apa. Terus nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ragu, ditanyain aja sih, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bisa didiskusikan sekarang aja, mumpung ada teman-teman yang lain juga, jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu gitu. Jadi kita bisa istilahnya merumuskannya bareng-bareng gitu. Takutnya kalau lokal gitu kan nanti saya cuma representasi ya. Saya nitip nih ke teman ini untuk disampaikan ke kelas gitu. Takutnya ada yang miss. Kalau ini kan mumpung bareng-bareng. Itu ada yang ragu lagi? Kayaknya saya kira cukup ya tadi. Tinggal itu nanti teman-teman cobain aja. Yang penting ada representasi untuk masing-masing topik ya gitu ya. Kalau di kelas kita nggak ada jumlah ya gitu. Oke, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kita ada berapa tim teman-teman di kelas ini. Jadi teman-teman silakan untuk mau berdiskusi atau ini, jadi mau udahan apa mau lewat breakout room? Mumpung ini ada breakout roomnya. Gimana? Saya ngikut aja sih. Mau udahan diskusi sendiri atau mau lewat sini? Ada breakout roomnya. Oh ya, presensi ya, jangan lupa. Takutnya lupa lagi. Biasanya soalnya kadang kelewatan, kalian belum presensi. Silakan diisi dulu presensinya. Terus yang sudah isi presensi, bagaimana? Ini kita masih ada sisa waktu ya, sekitar berapa? 40-an menit. Kiranya teman-teman mau diskusi lewat breakout room atau nanti mau diskusi sendiri. Silahkan. Saya ngikut aja sih teman-teman, karena kan project ya, jadi harus diskusi. Silahkan teman-teman gimana enaknya sih. Kalau saya santai aja. Breakout room, oke, silahkan ya. Jadi ada berapa teman-teman di sini? Silahkan. Kita beberapa tim. Nanti kiranya saya bikin 8, kebanyakan nggak? Saya bikinin 8 ya breakout room-nya. Terserah nanti yang dipakai yang mana. Kalau tidak, nggak apa-apa. Jadi nanti menyesuaikan ya dengan timnya masing-masing. Silahkan WA-WA-an atau bagaimana komunikasinya untuk masuk di room berapa gitu ya. Ini nanti silahkan ya, saya ini ya. Kalian assign manually aja. Oh, kalian milih sendiri aja ya roomnya berapa. Kemudian silakan nanti diskusi dengan teman, kalau kiranya di grup nanti ada yang ditanyakan, mumpung kita masih ada ya sampai jam berapa, 14.40, jadi bisa ditanyakan dulu. Nanti di akhir nanti kita balik lagi ya ke room utama, nanti misalkan ada pertanyaan apa untuk bisa di cover, di share ke teman-teman yang lain. Oke, saya kira gitu ya. Ntar saya kasih 8 room ya. Kalau sisa nggak apa-apa teman-teman, yang penting mengcover. Nanti silakan ya di kasih tahu temennya mau di room berapa. Silahkan, ini open all room ya. Nah, silahkan teman-teman pilih sendiri ya roomnya. Silahkan menyesuaikan yang grupnya, diajak ke roomnya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya ke saya atau nanti balik lagi ke room utama gitu. Oke.
Ya. Oh, ini udah. Ya, ada dua. Oh, ini udah benar. Oke. Sudah. Sama satunya. Silahkan teman-teman yang belum dapat room bisa ngontak temennya, grupnya yang mana.
Ibu Ya, mau silakan. tanya, Bu. Ada yang Maaf, tadi saya kurang nggak nyimak. apa-apa, nggak apa-apa. Laporannya Nggak itu apa-apa. jadiin satu apa dipisah ya, Bu? Yang praktikum sama teori? Ini aja Mas, kita dipisah aja, tapi teman-teman ambilin aja dari yang ininya aja. Apa namanya? Kelas teori tadi kan banyak ya. Nah, kita ini aja potongannya yang dari bagian MySQL aja teman-teman yang dikasih ke saya. Oh, jadi gini Bu, yang di teori itu kita isinya bagian Gimana? apa? Nah, itu isinya gimana? Bagian Nggak ketujuh terlalu itu paham. apa ya? Bentar, Bu. Menentukan Apa informasi dari database, share Bu. aja Nah, kali? takutnya nge-lag, Bu. Nah, ini tuh Oh iya. isinya ya itu tadi kayak bikin tabel gitu-gitu, Bu. Itu udah termasuk ini sih, Bu, materinya. Jadi tetap dipisahin Oh ya, Bu, iya berarti. masuk. Oh masuk ya. Oh udah ada. Saya kira tadi ada tujuan, ada itu tadi apa sih tadi Iya, bisnis itu juga proses gitu-gitu. udah ada sih, Bu. Nah buat tabel berarti di situ kan udah ada. Nggak apa-apa. Soalnya gini kan nanti bentuknya kalau teori tuh ada ini ya nggak. Bentuk misalkan bagian pertama itu tentang pembahasan apa namanya tujuan, kemudian bisnis proses itu yang nomor 2 Ada, lah Bu. katakanlah gitu. Ada spesifikasinya kayak gitu. Ada. Boleh lihat nggak share share screen aja. Sorry, Bu. Soalnya saya kiranya bisa masuk apa enggak gitu. Soalnya saya kurang begitu tahu detail yang di kelas teori, makanya kayak perlu saya sesuaikan juga deh. Oh Udah ada, Bu. ini, bentar, ada tapi cuman ininya doang. Ada ini ya nggak teman-teman? Oh ini, ya. Ini ya proses bisnis, fungsional sistem, oke. Entitas atribut, ini oke. Oke, membuat database MySQL. Nah ini ya. Nah, membuat di sini sih kita masuknya di situ. Nah, ini udah ada sintaksnya sih di sini. Nah udah, itu aja. Kita masuk grup di situ aja. Tapi nanti ini aja Mas, dicopot aja bagian yang membuat database MySQL itu aja. Oke. Itu Berarti udah tetap dibikin. dipisahin ya, Bu, jadinya? Dilepas aja kali ya. Soalnya kan ini banyak ya. Saya kan maksudnya di kelas kita nggak bahas bikin IRD juga kan ya. Itu. Jadi saya nggak perlu ngecek di situ gitu. Gitu. Jadi lebih efisien Oke. juga sih untuk saya. Jadi ntar Oke, teman-teman berarti lepas aja copy aja ya di bagian baik. membuat database. Paham kan? Nah, jadi Baik. kita fokuskan untuk ini ya praktikum, nanti teman-teman ambil aja ya bagian itu, di copy aja lah, nggak apa-apa. Kan udah dibikin tuh. Nah, tinggal dilengkapi bagian misalkan katakanlah di situ yang belum, kemarin ada tambahan ya, ada indeks, ada apa? DCL, nah gitu-gitu, tambahin aja sesuai requirement yang praktikum gitu. Nah, nanti Sampai bisa ke masukin materi terakhir tuh kemarin ini, Bu, apa create user, create user yang itu. Kita bikin grand revoke sama indeks ya. Nah, itu. Nah, Oke, itu berarti kan ada dua ya, kan ada grand revoke sama indeks tuh. Itu sebenarnya bisa dapat ini sih, nggak cuma satu ya itu. Jadi teman-teman misalkan tiga itu. pakai ada 3 kan, misalkan teman-teman mau setidaknya ya di situ teman-teman merepresentasikan menggunakan grand ya. Kalau misalkan revoke sama indeksnya mau nggak diambil, teman-teman pengen topik yang lain yang lebih diulas gitu boleh, nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya ada satu kan yang udah dibahas grand misalkan, itu nggak apa-apa gitu. Oke, berarti Semoga kita cukup pisahin. jelas ya. Simbolannya kita pisahin, Bu. Dicopot aja soalnya banyak itu ada penjelasan ininya. Dan kebetulan mohon maaf ya, saya kan nggak ngajar IRD atau itu, sayanya aduh ini juga sih, aduh banyak. Terus kan nanti pasti ketimbun di bagian bawah ya. Ya udah deh, saya ngecekinnya biar lebih praktis aja. Jadi teman-teman minta tolong di copy aja ya bagian tadi ya, membuat MySQL-nya aja di untuk praktikumnya gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan ya kalau misalkan ada yang ditanyakan balik ke main room aja. Nanti kita bahas, disampaikan untuk umum juga nanti. Oke, Bu. Saya balik lagi ke background. Silakan, terima kasih. Big data and AI.
Ibu. Iya, gimana, Mbak? Ingin bertanya, Bu. Jadi tadi saya masih kurang nangkep sih, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa. Tanyain aja. Mumpung masih ada kan. Apa yang jadi sintaksnya itu tetap apa ya, gimana sih? Yang dulu saya juga lagi bingung. Ini jabarinnya. Gimana? Pelan-pelan aja. Jadi kan tadi kata Ibu yang 15 sintaks itu nggak jadi 15, nggak ada batasan sekarang. Soalnya tadi kan kita diskusi ya, nggak apa nanti di review lagi ya di akhir. Jadi tadi saya sebenarnya agak bingung, mix juga perhitungan 15-nya itu agak sedikit menurut saya agak ini ya, membingungkan kalau menurut saya, Mbak. Jadi kan 15 katakanlah misalkan tadi ya, saya contohkan view, itu kan view tuh teman-teman bikin view, habis itu manggil view. Kalau secara kita hitung query kan berarti ada 2 query tuh. Logikanya ya. Berarti kan sudah menyumbang 2 query. Nah, padahal kalau kita bahas apa ya, setiap pembahasan itu kan ada macam-macam ya. Jadi agak sedikit bingung di situ nanti untuk jumlahnya kan, daripada kita based on jumlah. Kalau di kelas kita nanti kita dasarkan sama materi aja. Jadi kan kita ada beberapa pokok bahasan ya. Kalau nggak salah ada 11 pokok bahasan. Nah, setidaknya kalau di kelas kita nanti ada 11 itu. Setidaknya dari masing-masing dibahas satu gitulah. Katakanlah misalkan tadi ya, misalkan bagian apa, data yang pertama kan definition language ya. Nah, di sana kan definition berarti termasuk ada create ya. Nah, di situ ada create. Nah, teman-teman pengen bikin create-nya, oke, create-nya aja boleh. Nanti udah ganti nih, geser karena pengen coba topik selanjutnya aja yang ke apa? 2 ya. Bukan 2, pertemuan selanjutnya ya, yang ketiga berarti ya. Nah, setelah DDL tuh apa gitu. Misalkan pengen ganti yang lain nggak apa-apa gitu. Jadi setidaknya untuk keseluruhan ada representasi satu lah gitu bahasan. Untuk misalkan, makanya saya mikir selebihnya itu tadi kan daripada ragu-ragu ya, jadi kita nggak usah pakai hitungan 15 tadi aja, nggak usah. 15-nya tidak perlu saja. Jadi paling enggak kalau di saya mintanya gini, kalau kita kan tadi 11, berarti setidaknya ada 11 ini contoh ya. Gitu. Kalau create jangan lupa, kalau create itu ditampilin struktur tabelnya. Kayak tadi ada deh contohnya Mas Bagus tadi. Jadi di Mas Bagus tadi misalkan create apa gitu, teman-teman select juga. Maksudnya ditampilin strukturnya, field-nya tuh apa aja, kolomnya tuh apa saja, dengan tipe data apa gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman constraint kan di kanan itu ada lagi kan constraint-nya biasanya ada kan, nah gitu. Dimunculkan aja sih gitu. Itu sih Mbak. Oke, berarti setiap pertemuan itu boleh kasih satu contoh lah ya Bu? Setidaknya satu gitulah intinya gitu. Okay. Tapi tidak ada jumlah kayak misalkan tadi ya, awal tadi kan saya nentuin 15, tapi 15 itu malah jadi bingung gitu loh. Mending kalau menurut saya mending berdasarkan topik bahasan aja. Jadi kita nggak ada limit jumlah gitu. Apa-apa nanti kita ini ya, jadi akhir kita singgung lagi. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan silahkan ya. Nanti kita review lagi di akhir untuk mengingatkan lagi. Silahkan kalau mau dilanjut diskusinya dulu. Ibu, mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Berarti logikanya bisa jadi lebih dikit dari 15 itu dong, Bu? Kalau emang cuma satu-satu. Ya. Ya. Bisa lebih dikit. Nggak apa-apa, Bu. Kan kita tadi ini, berapa? 11 kan kalau di kita. Karena kan kita based on topic, bukan yang di kelas D, berarti kita based on topic aja. Gini aja kali ya, nanti saya coba bikin catatan ya nanti ntar. Jadi kayak kita rules di kita gitu ya, nanti di akhir coba kita review lagi, nanti kalau teman-teman ada yang kurang ya gitu. Coba ya bentar saya kasih saya bikin catatan aja kali ya.
biar memudahkan ininya tadi ya, rules di kelas D gitu ya. Untuk instruksinya biar nggak ngalor ngidul gitu, nggak jelas. Ntar saya bikin catatan aja kali ya biar memudahkan. Bu Dias Gimana mau Mas nanya Dias? tuh Bu. Silakan Mas Dias, mumpung inget tuh. Takutnya ntar Enggak, kelewat. sebenarnya bukan pertanyaan tentang soal sih Bu, ini pertanyaan tentang iniannya aplikasi XAMPP. Teman saya si Arvin yang megang database buat punya kita MySQL SQL-nya. Itunya error kan Bu, dia XAMPP-nya dia nggak tahu kenapa. Tadi malam bisa kan kita ngerjainnya. Errornya jadi setiap kali dia pencet MySQL katanya portnya keblok, tapi portnya nggak ada yang saya cek di service sistemnya nggak ada sama sekali yang ngeblok port itu. Soalnya udah nyoba itu belum Stack Overflow, biasanya ada beberapa ini ya Iya Bu, saya cek di situ katanya disknya takutnya kepenuhan kan. Saya kan cek logs-nya juga takutnya inian. Katanya disknya kepenuhan, saya cek di situ. Katanya tapi di sininya dicek disknya punyanya si Tuan, si Arvin masih banyak yang kosong ya Bu disknya. Oh. Jadi bingung juga. Errornya apaan ya? Boleh ini nggak capture? Saya ada iniannya lognya nih Bu. Kalau lognya katanya ini. sih Coba cari inian. tahu buat testing. Di lognya katanya yang masalahnya di temporary file yang IBTM1 itu Bu. Coba. Karena memang kadang-kadang ini ya, banyak ininya ya. Kadang-kadang bisa kayak gitu sih. Ada problem di ini. Ini Bu nih. Ini saya lagi baca log filenya Bu. Boleh di ini aja, copy aja. Ada ininya nggak Mas? Saya copy ya Bu. Iya. Wow, banyak banget. Ntar. Yang langsung aja, yang terakhir apa? Yang terakhir ini sama semua Bu, IBM T gitu, tapi kayaknya ngeloop dia. Saya baca-bacanya. Wow, lumayan ya. Iya tuh, di sini yang bagian terakhirnya Bu. Ini telaten banget Mas Des. Checkingnya one by one. Oke, ini yang terakhir. Yang paling bawah berarti? Iya. Bukan? Iya bukan? Ini yang paling terakhirnya, ini yang paling barunya Bu. Yang paling baru yang ini ya. Oke. Boleh minta kopiannya aja kali ya? Saya ngeliatnya. Kirim lewat WA Bu. Gitu, boleh? Di sini juga boleh, WA boleh. Coba nanti saya coba cari ya. WA boleh, di itu boleh. Silahkan. Sebentar aja. Saya coba juga. Jadi awalnya nggak apa-apa? Tadi malam nggak ada masalah Bu. Dia ngerjainnya katanya. Cuman tadi doang pas dia ituan, makanya dia coba restart PC-nya kan. Tetap nggak bisa katanya. PC-nya? Ya PC-nya dia restart juga. PC sama iniannya udah di restart, MySQL-nya dicoba-coba sama dia. Tetap aja katanya. Kadang emang ini sih, nggak tahu ya, kalau saya pribadi ngelihatnya ketika kita udah banyak ini ya, percobaan gitu. Sometimes kadang-kadang MySQL-nya agak sedikit ini ya, atau mungkin entah performa ini ya, PC kita atau ini ya, kadang-kadang makanya saya kadang-kadang lebih suka ini ya, clean install ya kadang. Memang sih jadi kosong semua, tapi di situ lebih smooth sih jalannya akhirnya ketika kita main query itu. Kadang-kadang ini juga sih, banyak ini juga agak sedikit ini juga kayaknya. Ketika beberapa kali percobaan itu agak annoying juga, akhirnya saya ya udah clean install deh baru lagi. Tapi memang iya jalannya lebih smooth, lebih bersih, cuman ya itu jadi hilang deh. Kalau tetap nggak bisa berarti harus di backup aja ya Bu, itu Bu, database-nya dipindahin ke komputer orang lain. Di itu aja, di export aja, di download, ya, bisa dipindahin berarti. Dipindahin dulu aja yang penting ya, maksudnya yang masih pengen digunakan gitu ya. Paling jeleknya sih gitu. Coba nanti kalau misalkan ada solusi yang lebih baik, karena kayak gini ini ya, kadang emang membutuhkan ketelatenan teman-teman ya, misalkan karena error itu emang yang kayak gitu sih teman-teman, yang agak bikin pusing kadang-kadang gitu. Dari yang terakhir ini pukul berapa? Yang 13.59 ya berarti ya. Terakhir ya. Iya, Bu. Oh ini yang berulang ya. Oh iya berulang ya ini misalnya.
Coba. Oh ini ya, physically writing the valid for disable. Yang ganti port udah dicoba Mas Dias? Ganti port belum, mau saya coba dulu ini bilangin. Ini ada replacing port ya 3306 ke 3307. Tapi sebentar. Oh iya, ngambil ininya udah tahu kan ya? Datanya yang di htdocs ya kalau nggak salah. Di yang filenya ya untuk ngamanin ininya. MySQL-nya. Bentar. Juga nggak lama Ya udah nggak Bu, pernah itu udah di backup berhasil untungnya. Paling nggak kalau misalkan ada project di sana yang untuk percobaan di ini dulu sih. Oke. Oh ini.
Oh yang ada beberapa saran ya kayak di itu apa namanya di sini, tapi nggak terlalu ini takutnya, kadang nggak terlalu jalan sesuai harapan sih kadang-kadang.
9. Wah, itu bener ya? Jam 9 terakhir. Bu, maaf Bu, saya mau nanya lagi Bu, Dias Bu, dari kelompok ini. Saya mau menanya tentang inian sih sebenarnya yang soal itu yang tadi. Kan kata Ibu semua harus menunjukkan kayak select, update gitu-gitu kan Bu? Tapi ini aja Mas, tergantung topiknya. Iya Bu, itu masalahnya satu Bu. Kita kan kelompok, kita kan tentang salon Bu, kayak reservasi salon gitu. Permasalahannya bukan permasalahan sih, saya bingungnya ini kan. Jadi kita harus masukin datanya sendiri Bu. Masalahnya kan yang kita kumpulkan sebelumnya seharusnya cuma iniannya doang kan, database-nya doang, bentuk database kosong tanpa isi. Oh, database kosong. Oh, tanpa isi yang diminta di teori itu. Yang kemarin-kemarin kayak gitu saya ngelihatnya Bu. Ya sudah. Kalau saya ada isinya Bu. Oh ada yang ada isinya ya. Kalau saya udah ada isinya, jadi udah tinggal jalan doang. Enggak, dimintanya gimana yang dari kelas teori? Nggak diminta gimana-gimana, Bu. Iya, Bu. Nggak spesifik, Bu. Tapi kalau saya udah ada isinya, jadi tinggal kerjain aja. Masalahnya kan tipe ituan kita, Bu. Proses bisnis kitanya. Kita ngebikin reservasi inian. Harusnya kosong. Oh, oke. Jadi bingungnya itu, Bu. Misalkan dikasih data dummy gimana? Mas Dias, bisa nggak? Jadi misalkan kasih dummy data dummy buat sementara doang. Misalkan 5 baris aja ataupun 4 baris gitu nggak apa-apa. Lebih dari 3 baris lah katakanlah gitu. Dan kalau bisa, ya? Gini, saran saya gini aja Mas Dias, yang buat apa istilahnya operasi ini ya, contoh-contoh ini nanti kalau nggak salah saya lihat-lihat kayaknya ini aja deh. Paling nggak 2 atau 3 tabel aja cukup sih sebenarnya. Jadi yang diisi cukup 2 atau 3 tabel aja. Misal teman-teman bikin desain agak banyak gitu ya tabelnya, ya udah yang dipakai antara 2 atau 3 tabel kayaknya cukup deh untuk mengcover semuanya kayaknya. Mengcover semua jenis. Karena kan yang agak banyak itu kan di join-join ya. Di join-join itu kan ada posisinya paling nggak ada 2 lebih ya. Tapi kalau misalkan di situ teman-teman nggak nampilin multiple join lebih dari itu kan nggak apa-apa. Karena kan join itu kan nggak harus join multiple kan, ada di join kemarin kan kita join 2 pun boleh gitu loh. Paling enggak berarti diisi 2 tabel sampai 3 paling ya. 2 itu kalau 2 cukup nggak apa-apa, 2 aja. Di dummy aja nggak apa-apa. Paling enggak berapa? 4 lah, 4 baris lah gitu. Berarti 4 data. Ini 4 data aja. Dummy aja nggak apa-apa. Nggak usah real data. Yang penting buat contohin operasinya aja sih. Sebenarnya gitu. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oh iya, sama ini tadi gimana errornya? Soalnya kadang-kadang gini, Mas. Gimana? Bisa? Soalnya ini ya telaten si Arvin mau nyoba ituan Bu, maaf Bu. Dia mau nyoba ganti portnya yang kata Ibu suruh itu, tapi katanya aksesnya denied kan. Dia. Jadi nggak bisa juga. Nggak bisa. Soalnya kayaknya dia runnya nggak administrator. Oh iya, bisa. Itu juga pengaruh ya. Jadi agak harus telaten juga benerin itunya. Soalnya kalau nggak administrator dia nggak mau ntar. Jadi harus diganti dulu. Kalau misalkan mau diganti, sebenarnya masih cara paling cepet dan karena saya nggak mau ribet gitu. Misalkan lagi testing banyak gitu, ternyata agak masalah. Ya itu sih di save dulu aja, di backup dulu. Misalkan ini biasanya lebih ini aja ya, clean install aja ya. Jadi yang teman-teman memang masih dipakai SQL-nya diamankan dulu, di backup dulu. Ya udah deh clean install aja. Ya emang sih agak ini ya ya sayang ya udah diituin, cuman
di situ kadang-kadang saya agak daripada malas kemarin juga agak sedikit trouble teman-teman ketika ngetes itu loh DCL itu agak trouble kemarin entah karena hardware-nya apa memang udah agak troublean atau di situ memang ada problem gitu. Ternyata habis di apa reinstall itu lebih smooth sih Mas. Ketika ngoding apa query itu dia lebih smooth, jalannya nggak terlalu error gitu. Karena dia keluar masuk ya. Untuk DCL kemarin tuh agak keluar masuk gitu loh. Jadi masuk login, keluar dianya agak sedikit ini juga kayak confuse atau gimana gitu. Sistemnya jadi kadang-kadang nggak masuk gitu. Nah, tapi lebih smooth ketika kita baru gitu ya, kayak clean install gitu lebih smooth sih jalan apa ketika ngejalanin query dibandingkan sudah digunakan gitu agak sedikit dia mungkin agak ini ya mix up dengan beberapa kode sebelumnya yang dijalanin mungkin gitu sih. Ya apa dicoba-coba dulu. Oke, Bu. Iya. Oh iya, udah 35 ya. Kita kembali aja ya, teman-teman ya. Sembari mereview tadi. Saya bentar, saya takutnya tadi lupa mau bikin teks ya ini ya. Close all the room. Oke, silahkan kembali ke room utama. Bentar, kita tadi mendingan kita pakai itu aja kali ya. Apa catatan saja ya, biar dapat ini ya tadi rules umum ya. Jadi untuk apa project ya, project project. Silahkan kembali ke room utama. Tadi apa tadi ini ya laporan. Oh ya. Oke. Oh, ya. Yang query. Apakah sudah lengkap? Sudah balik semua ya. Oke. Saya close ya record room-nya. Kita balik dulu ke room utama. Bentar. Tadi catatannya semuanya. Bentar. Oke. Ya.
Teman-teman sudah kembali ya di room utama. Bentar, saya ini dulu. Apa tadi rulesnya ya? Bentar, saya save dulu deh teman-teman. Oke, saya izin share screen dulu ya. Ini kita cocokin dulu ya rulesnya tadi ya. Untuk menyamakan persepsi. Mana tadi? Kok nggak keluar? Ya, keluar. Oke. Nih, sebentar ya teman-teman. Nah, ini ya. Jadi izin share screen dulu teman-teman. Tadi kita apa namanya? Kita coba bikin satu kesamaan persepsi ya terkait dengan penugasan final project untuk praktikum pengantar basis data. Tadi ya saya ulas lagi ya. Jadi laporannya terpisah ya nanti dengan yang teori. Jadi cukup nanti teman-teman ambil yang bagian MySQL-nya saja ya untuk praktikum. Kalau yang teori silahkan full versionnya. Jadi di bagian saya nanti teman-teman copyin aja, tapi bagian MySQL-nya saja. Kemudian tadi ya, kita tidak ada jumlah 15 tadi diralat ya teman-teman, tidak ada jumlah minimal, tetapi setidaknya berarti kalau di kita ada 11 ya. Jadi minimal merepresentasikan satu contoh penggunaan dari 11 topik pertemuan ya. Jadi setidaknya ada 11 ya paling enggak gitu. 11 itu dalam artian nanti misalkan bikin view ya berarti sama manggil teman-teman ketika view itu dipanggil. Jadi enggak cuma bikinnya aja tapi dipanggil gitu. Kalau create ya tabelnya nanti ada struktur bentuk tabelnya silakan diperlihatkan gitu. Kemudian deadline-nya nanti ini ya. Katakanlah ini saya misalkan saja ya teman-teman hari Selasa gitu nanti pukul 15 ya. Tanggalnya nanti menyesuaikan dengan waktu UAS ya. Kemudian silakan dikerjakan berkelompok ya. Tadi berapa? 6 ya berarti ya. Di sini saya sesuaikan aja ya teman-teman ya. Kita berberapa? 6 atau 7 ya ternyata ya. 6 atau 7 mahasiswa. Silahkan nanti berkelompok menyesuaikan. Cukup perwakilan salah satu ya. Kemudian formatnya seperti biasa ya, doc atau PDF. Sebenarnya lebih enak doc aja sih teman-teman. Saya seragamin aja gimana, doc aja. Saya lebih suka doc tuh karena bisa dicoret-coretnya lebih enak dikasih highlight-nya. Tuh. Doc aja ya, biar seragam ya. Saya ganti ya, PDF-nya hapus saja. Doc aja biar seragam. Kemudian jangan lupa menyertakan nama sama NIM anggota. Kiranya apa yang kurang tadi saya? Biar kita catat bareng, biar bisa buat informasi untuk semuanya. Takutnya kalau ada yang lupa. Ada yang kurang? Tadi
Mungkin dari diskusi kita yang sebelumnya misalkan belum ada info yang tercatat, ada dari teman-teman? Atau ini sudah cukup? Bagaimana? Nanti saya share ininya sih, infonya. Gimana? Apakah sudah? Itu. Dari teman-teman yang lain gimana? Ada catatan tambahan lagi yang perlu kita luruskan atau kita samakan persepsinya dari teman-teman? Ada yang lain? Ada yang ingin menambahkan? Atau sudah? Silakan. Ada enggak? Kalau sudah jelas, berarti sudah cukup ya. Nanti saya share ini, ketentuannya ya nanti. Nah, ini silahkan untuk proyeknya ini ya tadi ya. Proyeknya bisa menyesuaikan dengan ini ya tadi. Proyek bisa menyesuaikan kelas teori ya. Yang FP ya, karena proyeknya teori ya. Mas teori, kemudian kalau masih kosong ya, kalau ada yang masih kosong, kalau datanya belum ada, Anda silahkan diisi data dummy ya. Diisi data dummy. Setidaknya minimal 4 baris ya. 4 baris atau 4 row. Kemudian kalau nggak salah penggunaan kolomnya sih penggunaan tabelnya terserah sih, tergantung teman-teman mau pakai berapa sebenarnya. Gitu. Oke, saya kira ini sih cukup sih. Nanti tinggal ini ya, nanti saya share catatannya. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan biar nanti untuk info teman-teman yang lain. Tapi kalau sudah ya berarti sudah ya. Sudah fix. Tidak ada masalah ya. Oke. Saya kira demikian. Oh iya, bentar. Saya lupa. Saya stop share dulu. Silahkan. Tadi yang belum isi presensi, diisi dulu presensinya. Kemudian yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Seperti biasa untuk dokumentasi. Yang kemarin SDTI saya lupa lagi. Allah. Yang bisa on cam, silahkan on cam ya teman-teman. Untuk dokumentasi aja. Ini berarti kelas PBD terakhir ya. Ya. Terima kasih banyak ya sudah sampai terakhir. Nanti tinggal penilaian saya yang hutang banyak ke kalian. Selesai Allah. Aduh. Ini ada 2 slide. Silahkan persiapkan dulu kalau yang mau open kamera. Saya hitung ya untuk slide 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, masih ada yang buka. Oke, saya hitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya save dulu teman-teman. Masih ada 1 slide lagi. Jadi silahkan nanti dicoba aja dulu, didiskusikan dengan teman. Misalkan nanti ada yang ditanyakan saja. Nanti ini ketentuan umumnya nanti saya share deh. Sebenarnya mumpung masih ada ini sih teman-teman, kita masih Zoom ya. Jadi kalau misalkan ada yang ragu bisa dikomunikasikan dan bisa untuk bareng-bareng juga. Jadi kita bisa inform ke teman-teman yang lain. Gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada, ya sudah tidak apa-apa. Belum ada yang ditanyakan nggak apa-apa. Malah berarti sudah lancar, berarti tidak ada masalah. Semoga nanti jika penyelesaiannya sebentar. Sama satu lagi ya. 1 slide lagi teman-teman. Mohon maaf ya, masih kurang 1 lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kalau mau off cam silahkan. Oh iya, sama ada yang mau konfirmasi kehadiran. Yang kiranya belum mengisi kehadiran, nanti silahkan ya setelah kelasnya saya tutup. Kalau ada yang mau konfirmasi silahkan, tapi kalau yang sudah aman ya sudah tidak apa-apa, berarti tidak ada masalah. Oke, saya kira demikian ya. Jadi kita tidak ada UAS ya teman-teman ya untuk yang praktikum project ya. Nanti silahkan untuk deadline menyusul ya. Nanti kita menunggu info saja bagaimana untuk jadwalnya. Nanti saya share ketentuan tadi ya yang sudah kita rumuskan bareng-bareng. Oke, saya kira demikian dari kelas kita hari ini. Mohon maaf ya jadi lebih 10 menit.
Terima kasih banyak untuk perhatian teman-teman telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pribadi dalam rangkaian satu semester ini ya teman-teman ya. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dalam penyampaian mungkin atau ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di teman-teman. Saya pribadi benar-benar mohon maaf. Ya, sampai jumpa lagi untuk nanti insya Allah di mungkin mata kuliah yang lain ya. Nanti kalau kita bisa bertemu lagi gitu. Sehat-sehat ya semuanya. Saya tutup kelasnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih. Bu. Iya, sama-sama. Silahkan kalau mau live. Makasih banyak, ada Bu. yang ya sama-sama. Kalau ada yang mau konfirmasi kehadiran, mesti saya tunggu. Tapi kalau nggak ada, saya tutup kelasnya. Ada? Aman? Oke. Kayaknya nggak ada masalah sih, teman-teman. Oke, sama-sama, Mbak. Oke, saya tutup ya kelasnya. Semoga tidak ada masalah. Nanti silakan japri ya. Ya, sama-sama.